Selamat pagi, assalamualaikum anak-anak. Hari ini Ibu akan memberikan contoh cara perkembangbiakan dengan cara vegetatif, yaitu dengan cara disetek ya. Ibu akan menggunakan tanaman hias Wijaya Kusuma. Ini sangat mudah dan tumbuhnya sangat cepat, sehingga kamu kalau memiliki pohon ini mudah untuk memperbanyaknya, dan bunganya juga bagus, indah, wangi ya. Nah, caranya mudah saja. Kamu siapkan tanah itu sebagai media di dalam, masukkan ke dalam pot ya. Itu medianya bisa kamu cari di sekitar rumahmu, atau misalnya beli aja di tukang tanaman itu Pak. Sekarung itu murah ya, nggak seberapa harganya. Kalau memang pengen gratisan ya ambil di sekitar halaman rumahmu. Kemudian batang-batang yang udah kamu potong dari bunga ini Wijaya Kusuma, tancapkan aja langsung ya. Langsung, nggak usah ragu-ragu. Tuh lihat, Ibu ngambilnya dari pohon yang sudah agak kemana-mana, terus Ibu potong, terus Ibu tancapkan begitu saja. Mudah kan ya. Terus kita siram ya, disiram, nggak usah banyak-banyak ya, secukupnya aja. Lalu kamu simpan di tempat yang teduh, jangan di bawah matahari langsung ya. Dikumpulkan misalnya di tempat yang tidak kena matahari. Tunggu sampai dia tumbuh dengan bagus. Nah, Ibu harapkan kamu juga melakukannya untuk menambah nilai rapot akhir semester 1 ya. Coba kamu cari tanaman yang bisa disetek di sekitar rumahmu. Kemudian kamu lakukan cara penyetekan, jadi perkembangbiakan vegetatif ya, tanpa perkawinan. Ini lakukan di sebuah pot ya. Kemudian kamu foto ya. Kamu foto atau boleh juga di video. Kemudian dilakukan seperti Ibu ini di video, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Jadi ini nanti akan menjadi semacam proyek akhir semester. Proyek ini nanti akan Ibu masukkan ke dalam nilai proyek, tentunya di rapot, di keterampilan ada nilainya nanti. Tuh kan mudah ya, nggak terlalu sulit ini menyetek itu. Kalau misalnya di rumahmu ada cocor bebek atau misalnya bunga kertas juga bisa ya. Bahkan anggrek pun bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya. Jadi sesudah disetek, kamu simpan di tempat yang terlindung dari matahari, disiram. Kemudian kalau sudah tumbuh tunas-tunas itu berarti berhasil. Nah, nanti dalam beberapa bulan ya, nanti akan terlihat hasilnya. Nah, misalnya kamu melihat pertumbuhannya bagus ya. Nah, ini contoh pepaya dengan cara generatif kalau ini mah ya. Ibu perlihatkan dulu ini hasil dari setek Wijaya Kusuma ya. Itu kalau sudah berbunga, itu bunganya tuh terlihat kamu bisa mempelajari dari bunga itu mana putiknya, mana benang sarinya, itu terlihat ya. Jadi kalau dari hasil pekerjaan sendiri kan kita bisa mengamati semua pertumbuhan dari tanaman ini. Terus kamu bisa lihat jenis daunnya kayak apa ya, bentuknya bagaimana. Kemudian kamu bisa melihat pertumbuhan cabang-cabang bunga yang akan tumbuh, itu perkembangannya itu bisa kamu selidiki sendiri nanti ya. Nah, jadi kamu bisa melakukan riset selanjutnya. Nah, ini contoh bunganya ya, bagus sekali. Ini kalau malam tuh wangi ya. Kalau bunganya banyak itu wanginya juga aneh gitu ya. Wanginya khas ya.
Siapa tahu kamu nanti bisa membuat pabrik minyak wangi dari bunga Wijaya Kusuma ini. Kan belum ini ya, Ibu rasa belum ada itu wangi yang seperti ini dari minyak wangi yang beredar di pasaran. Nah, siapa tahu kamu bisa melakukan destilasi dengan bunga ini ya. Bunganya memang khas wanginya. Jadi kalau kamu berhasil melakukan stek bunga ini, itu berarti kamu berhasil melakukan proses perkembangbiakan pada tumbuhan dengan secara aseksual dan buatan ya. Jadi kan contohnya banyak itu, ada yang cangkok, setek, merunduk ya. Nah, Ibu minta kamu hanya melakukan percobaan dengan cara disetek ya. Kemudian nanti dilaporkan ke Ibu. Mudah ini. Sebetulnya banyak sih bunga yang bisa disetek nih, seperti bunga ini juga ya, apa nih? Apa sih namanya? Apa sih? Lupa. Kemudian ini bunga kayak mangkok gitu ya. Nah, ini mah siang hari juga mekar ya. Ini bisa dicangkok. Nah, beda dengan ini bunga Wijaya Kusuma, dia pagi masih bermekaran ini ya, masih terlihat, masih ada yang terbuka. Tapi begitu nanti siang mereka semua menutup dan berguguran, nanti lama-lama besoknya itu udah layu. Jadi bunga ini khas ya, berbunga hanya semalam, kemudian malam hari, kemudian wangi sekali, wanginya tuh lembut. Terus kita hanya bisa melihat itu dia berbunga dan wangi itu pada malam hari, dimulai jam 8 atau jam 9, jam 10 itu wanginya mulai keluar. Kemudian nanti tengah malam masih terus bermekaran. Nah, begitu menjelang subuh terus ada matahari, dia mulai redup terus nanti menutup, terus langsung besoknya berjatuhan ya. Kamu juga bisa mengamati, lihat putiknya, benang sarinya di tengah-tengah itu jelas ya, karena bunga ini termasuk bunga yang agak besar. Tapi ada jenis lain yang lebih besar lagi, bunga Wijaya Kusuma yang lebih besar lagi, itu agak rumit juga memeliharanya ya. Tapi kalau ini sangat mudah, tinggal digantung ya, ditanam di mana saja dia bisa tumbuh. Ini di pinggir jalan ya, di pagar gini dia bisa berbunga banyak ya. Kemudian dia membutuhkan matahari. Yang bagus itu matahari pagi ya, jadi jangan disumputin di teras aja, nggak bisa, dia nggak akan berbunga ya. Jadi dia harus kena matahari pagi. Dan kalau rajin menyiram, kemudian memberi pupuknya NPK aja yang kecil sedikit, nggak usah banyak-banyak. Kalau terlalu banyak nanti daunnya menguning ya, terus pertumbuhannya kurang bagus. Tuh, ini ditaruh di pinggir jalannya, di pagar gitu ya, masih berbunga. Kemudian daunnya menjuntai ya. Ini malam hari ada yang di bawah tuh ya, di tanah juga. Tuh, Ibu melihat ini ada juga yang tumbuh di tanah kemudian berbunga malam hari. Nah, ini ketika malam, ini ada yang di pinggir, kemudian yang di atas juga. Ini kalau malam ini bermekaran dan menjuntai ke bawah sampai ke bawah batang-batangnya, dahan-dahannya ya. Nah, ini kalau sudah panjang langsung dipotong, kemudian disetek saja, diperbanyak. Sebetulnya ini bisa menjadi punya nilai ekonomis ya. Kalau kamu misalnya rajin, punya waktu banyak ya, dikembangkan ya, dikembangkan. Ya, tidak hanya satu jenis aja bunga, bisa macam-macam. Bisa bunga krisan, bunga krokot, bunga hebras, kemudian asparagus ya, atau apa itu ya. Terus macam-macam itu kamu kembangkan, kamu setek, kamu bibitkan, diperkembangbiakan ya, baik dengan bibit, dengan generatif, dengan vegetatif.
Oke, sudah aja ya sampai di sini. Tugasnya kamu hanya membuat steak, kemudian divideokan, kirimkan ke ibu, itu sebagai project terakhir ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.